Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu Filsafat Pancasila. Namun, sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Nabila Aulia Gunawan, kemudian Dafrosa Mutiara Setia, Indah Sari, Nurfadila Lestari, Sinta Widiawati, dan Cairumi Hukma Sobia. Baik, untuk materi yang pertama ada pengertian dari filsafat. Kata filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia. Terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau sahabat, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan, atau pengetahuan. Jadi, philosophia berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Dalam hal ini, kebenaran yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan. Aliran-aliran filsafat. Aliran-aliran filsafat terdiri dari yang pertama, idealisme. Idealisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kenyataan atau realitas terdiri dari jiwa dan juga ide-ide. Yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran yang mengutamakan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Yang ketiga, empirisme. Empirisme yaitu aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Yang keempat, dualisme. Dualisme yaitu aliran atau faham yang memandang alam ini terdapat dua macam, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Yang kelima, materialisme. Materialisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan termasuk makhluk hidup dan manusia ialah materi. Yang keenam, Renaissance. Renaissance adalah sebuah periode yang menandakan kelahiran kembali peradaban dan kebudayaan. Dan yang ketujuh, positifme. Aliran positifme adalah dasar pemikiran sumber pengetahuan berasal dari apa yang diketahui, nyata, dan hal itu yang pasti. 3 hal yang membuat seseorang berfilsafat. Yang pertama, keheranan. Manusia berkemampuan untuk melihat sekelilingnya atau alam sekitarnya. Contohnya, manusia melihat bintang lalu heran dan penasaran ingin menyelidiki akan hal tersebut. Yang kedua, kesangsian dan keraguan. Ketika manusia heran, ia akan ragu apakah ia sedang tidak ditipu oleh panca inderanya. Rasa ragu inilah yang mendorong manusia berpikir lebih dalam dan kritis lagi. Dan yang ketiga, keterbatasan dan kesadaran. Ketika manusia sadar akan keterbatasannya, terutama saat mengalami kegagalan, maka dengan adanya kesadaran akan keterbatasannya itulah manusia berfilsafat. Karakteristik pemikiran kefilsafatan. Yang pertama, universal atau menyeluruh. Melihat konteks keilmuan tidak dilihat dari satu sudut pandang saja. Yang kedua, mendasar, mencari kebenaran dari ilmu itu sendiri. Yang ketiga, spekulatif, didasarkan kepada sifat manusia yang tidak dapat menanggung pengetahuan secara keseluruhan. Yang keempat, radikal, berpikir sampai ke akar-akarnya. Yang kelima, bebas dari nilai-nilai baik moral, etika, dan estetika. Yang keenam, konseptual, memiliki kaidah-kaidah keilmuan yang jelas. Dan yang ketujuh, bertanggung jawab. Hasil pengkajian dapat dipertanggungjawabkan sebagai bidang kajian ilmiah.
Selanjutnya adalah filsafat Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila juga dapat diartikan sebagai nilai Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pandangan hidup dalam bernegara. Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Maksudnya yaitu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Berikut adalah inti sila-sila Pancasila, yaitu yang meliputi 1. Tuhan, yaitu sebagai causa prima. Yang kedua, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, 1, yaitu maksudnya kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara yang harus bekerja sama dan bergotong royong. Yang kelima, adil, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan juga orang lain yang menjadi haknya. Selanjutnya ada konsep filsafat. Berikut ini merupakan beberapa sifat dari konsep filsafat. Pertama ada metafisika. Metafisika adalah filsafat yang mengkaji struktur terdalam dari suatu realitas. Metafisika ialah cabang filsafat atau pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat seluruh hal-hal yang ada di dunia. Baik itu bersifat materi, bisa dilihat atau disentuh, dan imateri, hal yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa disentuh, namun ada. Kemudian ada ontologis. Secara istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada yang merupakan realita, baik berbentuk jasmani atau konkret, maupun rohani atau abstrak, dan merupakan cabang dari ilmu filsafat tentang sifat atau wujud atau fenomena. Dan kemudian ada aksiologis. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio artinya layak, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, ontologi dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat manfaat atau kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Kemudian contoh ontologi, aksiologis, dan metafisika. Contoh ontologi, rumah. Ada banyak sekali bentuk rumah, mulai dari yang menepak di tanah hingga bersusun seperti apartemen. Menurut Plato, realitasnya adalah ide atau gambaran yang membuat kita selalu mengenali tentang rumah. Meskipun banyak sekali bentuk rumah, namun ide tentang rumah ini yang membuat kita tetap mengenali bahwa yang kita lihat adalah rumah. Contoh aksiologis. Ranah dari aksiologis ini sendiri adalah tentang etika dan estetika. Maka dengan aksiologis kita tahu apakah ilmu pengetahuan yang kita peroleh bermanfaat atau tidak. Misalnya, dengan kita mengetahui bahwa sesuatu itu adalah rumah, kita bisa lebih mudah untuk menentukan di mana kita akan tinggal, tempat seperti apa yang nyaman untuk kita, dan kita bisa mengenali bahwa rumah itu adalah komponen yang penting untuk kebahagiaan keluarga kita sehari-hari. Lalu, contoh metafisika. Metafisika yaitu salah satu dari cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Objek metafisika menurut Aristoteles ada dua, yaitu ada sebagai yang ada. Maksudnya bahwa benda itu benar-benar ada, dan ada yang keberadaannya mutlak yang tidak bergantung pada yang lain, yakni Tuhan. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.